Halo, hai, dan salam hangat untuk kalian semua. Dimanapun kalian berada, apapun yang sedang kalian lakukan, terima kasih sudah setia menemani Strawberry Manis. Kali ini kita punya kisah yang berbeda, kisah tentang batas, tentang keluarga, dan tentang keberanian untuk berkata tidak ketika hati sedang berbisik hal-hal yang tidak seharusnya. Bagi kalian yang baru bergabung, siapkan camilan, rebahkan diri, dan mari kita larut dalam cerita malam ini. Dan bagi kalian yang sudah menjadi bagian dari keluarga Strawberry Manis, kalian tahu betul bahwa setiap cerita selalu punya pesan tersembunyi. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisahnya. Hari itu, saat aku menerima ajakan dari tanteku untuk menginap di hotel, aku tidak pernah berpikir bahwa keputusan kecil itu akan membawaku pada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar liburan. Ada tatapan yang sulit kuartikan. Ada nada bicara yang terasa berbeda, dan ada perasaan ganjil yang perlahan tumbuh tanpa bisa kutolak. Malam itu di balik pintu kamar hotel yang tertutup rapat, aku tidak hanya berhadapan dengan tanteku, tapi juga dengan kenyataan yang selama ini disimpan rapi dalam diam. Dan sejak saat itu, aku sadar tidak semua hubungan keluarga berjalan sehangat yang terlihat dari luar. Namaku Bima. Jika ada satu kata untuk menggambarkan hidupku selama beberapa tahun terakhir, mungkin itu adalah stabil, tidak buruk, tapi juga tidak terlalu berwarna. Aku bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta, menjalani rutinitas yang hampir sama setiap hari, bangun pagi, berangkat kerja, pulang saat malam mulai turun, lalu menghabiskan sisa waktu dengan hal-hal sederhana yang kadang bahkan tidak benar-benar kuingat. Aku tinggal sendiri di kota ini. Jauh dari keluarga, jauh dari hiruk-pikuk rumah yang dulu selalu ramai. Awalnya terasa menyenangkan, kebebasan, kemandirian, dan ruang untuk menjadi diriku sendiri. Tapi seiring waktu, semua itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sepi yang pelan-pelan datang tanpa permisi. Meski begitu, aku tidak benar-benar merasa sendirian. Setidaknya aku masih punya keluarga yang sesekali menghubungiku. Dan di antara mereka semua ada satu orang yang cukup dekat denganku, Maya. Sejak kecil Tante Maya selalu punya tempat khusus di hidupku. Ia bukan hanya sekadar keluarga, tapi juga seseorang yang sering menjadi tempatku bercerita. Saat orang tuaku sibuk, dialah yang sering mendengarkan keluh kesahku, memberi nasihat dengan cara yang ringan tapi mengena. Ia hangat, sabar, dan selalu terlihat kuat di depan siapapun. Namun, ada satu hal yang baru sadari saat aku mulai dewasa. Di balik senyumnya yang tenang, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia ceritakan. Seolah ada bagian dari hidupnya yang ia simpan sendiri. Beberapa minggu sebelum semuanya berubah, aku baru saja menyelesaikan proyek besar di kantor. Melelahkan, tapi juga memberi satu hal yang sudah lama kutunggu. Cuti. Hari itu saat aku sedang bersantai di kamar, ponselku berdering. Nama Tante Maya muncul di layar. Aku langsung mengangkatnya. Bima lagi sibuk? Suaranya terdengar seperti biasa, hangat dan familiar. Enggak, lagi santai Tan. Kenapa? Ia sempat diam sejenak seolah sedang menyusun kata. Kamu lagi cuti kan? Gimana kalau kita jalan sebentar sekalian nginap di hotel cari suasana baru? Aku sedikit terkejut, tapi juga tertarik. Ajakan itu terdengar sederhana bahkan menyenangkan. Sudah lama aku tidak menghabiskan waktu dengan keluarga secara santai. Boleh juga sih, jawabku sekalian refreshing. Ia terdengar lega. Ya sudah, nanti tante yang atur semuanya. Setelah telepon itu berakhir, aku sempat tersenyum sendiri. Tidak ada pikiran aneh, tidak ada firasat buruk. Bagiku ini hanya kesempatan untuk melepas penat, mengisi waktu cuti dengan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Hari keberangkatan pun tiba, kami bertemu di lobi hotel yang cukup mewah, tempat yang tidak biasa kunjungi. Tante Maya sudah lebih dulu datang. Ia terlihat rapi lebih dari biasanya. Ada sesuatu dalam penampilannya yang terasa berbeda, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Capek? Tanyanya sambil tersenyum. Lumayan, jawabku. Tapi ini bakal jadi liburan yang enak sih. Ia hanya mengangguk pelan. Senyumnya tetap ada, tapi matanya tidak sepenuhnya menunjukkan hal yang sama. Kami naik ke kamar bersama. Suasananya nyaman, tenang, jauh dari kebisingan kota. Dari jendela, lampu-lampu malam mulai menyala satu persatu,
menciptakan pemandangan yang indah sekaligus sedikit sepi. Aku meletakkan tas lalu duduk di kursi dekat jendela. Sementara itu, Tante Maya berdiri diam sejenak menatap keluar tanpa berkata apa-apa. Untuk beberapa detik tidak ada yang berbicara, dan di tengah keheningan itu, untuk pertama kalinya aku mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan takut, bukan juga curiga, tapi perasaan ganjil. Seperti ada sesuatu yang perlahan berubah tanpa benar-benar bisa kulihat. Dan tanpa kuadari, perjalanan yang kupikir hanya sekedar liburan biasa ternyata baru saja dimulai. Keheningan di kamar itu terasa lebih lama dari seharusnya. Aku masih duduk di dekat jendela mencoba menikmati pemandangan malam. Sementara Tante Maya berdiri dengan posisi yang sama, menatap keluar seolah pikirannya jauh dari tempat ini. "Aku pesenin makan ya," kataku akhirnya mencoba memecah suasana. Ia menoleh pelan lalu tersenyum tipis. "Terserah kamu saja." Jawaban itu terdengar sederhana, tapi ada sesuatu dalam nadanya yang berbeda. Tidak sehangat biasanya, tidak sejelas yang kuingat. Aku mengangguk lalu sibuk dengan ponselku, namun sesekali aku melirik ke arahnya. Tante Maya kini duduk di tepi tempat tidur. Kedua tangannya saling menggenggam seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu. Setelah makanan datang, kami makan bersama. Awalnya biasa saja membicarakan hal-hal ringan seperti pekerjaanku, kondisi keluarga di kampung, dan cerita-cerita kecil yang dulu sering kami bagikan. Tapi perlahan arah pembicaraan mulai berubah. "Aku capek, Bim," katanya tiba-tiba. Aku terdiam. "Capek kenapa, Tan?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap meja bukan ke arahku. "Hidup kadang enggak sejalan sama yang kita harapkan." Aku mencoba memahami. "Maksudnya?" Ia menarik napas panjang. "Pernikahan itu enggak selalu seperti yang orang lihat. Kadang kita cuma bertahan karena enggak tahu harus kemana lagi." Kalimat itu membuat suasana langsung berubah. Lebih berat, lebih dalam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini aku hanya melihat Tante Maya sebagai sosok yang kuat yang selalu terlihat baik-baik saja. Tapi malam itu ada sisi lain yang belum pernah ia tunjukkan. "Maaf ya jadi ngomong gini," katanya pelan. "Enggak apa-apa, Tan," jawabku. "Mungkin memang lagi butuh cerita." Ia tersenyum tapi kali ini berbeda. Lebih rapuh. Percakapan berlanjut. Ia mulai membuka lebih banyak tentang kehidupannya, tentang hal-hal yang selama ini ia simpan sendiri. Aku hanya mendengarkan, mencoba menjadi seperti dulu. Tempatnya bercerita, namun di tengah semua itu aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dari ceritanya, tapi dari cara ia menatapku. Tatapan itu tidak lagi sekadar penuh perhatian seperti seorang tante kepada keponakannya. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sulit dijelaskan. Aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena ceritanya, tapi karena perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, membuat suasana kembali ringan. Tapi setiap kali aku melakukannya, ia justru kembali menariknya ke arah yang lebih personal. Seolah ia tidak ingin pembicaraan ini berakhir. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi belum berani diucapkan sepenuhnya. Dan disitulah aku mulai menyadari ini bukan lagi sekadar liburan. Ini adalah situasi yang perlahan menyeretku ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Dan jika aku tidak berhati-hati, aku bisa kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikiranku yang mulai berlari kemana-mana. Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Aku harus tetap sadar, tetap menjaga batas. "Aku ambil minum dulu ya," kataku berdiri dari kursi hanya untuk memberi jarak sejenak. Ia mengangguk pelan, tapi tatapannya masih mengikutiku. Tatapan yang sulit kuabaikan. Di depan meja kecil, aku menuangkan air ke dalam gelas dengan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar suasana ini tidak lagi netral. Ada sesuatu yang sedang bergerak perlahan, tapi pasti. Aku menetapkan satu tujuan dalam benakku. Aku harus menjaga semuanya tetap pada tempatnya. Aku tidak ingin hubungan ini berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Tidak dengan cara seperti ini. Aku kembali duduk mencoba mengendalikan arah pembicaraan. "Kamu pernah kepikiran untuk istirahat dulu, Tan? Maksudku cari waktu sendiri, bukan dipendam terus," ucapku hati-hati. Ia tersenyum tipis. "Makanya Tante ajak kamu ke sini."
Aku terdiam. Kalimat itu sederhana tapi terasa berat. Aku cuma butuh seseorang yang ngerti. Lanjutnya pelan. Seseorang yang enggak langsung menghakimi. Aku ngerti, Tan. Jawabku cepat. Tapi mungkin ada cara lain yang lebih baik. Ia menatapku lama. Kali ini tidak ada senyum. Hanya keheningan yang menggantung. Menurut kamu aku salah? Tanyanya. Aku langsung menggeleng. Bukan begitu, aku cuma nggak mau tante makin terluka. Kalimat itu keluar jujur, tapi di dalam hati aku tahu yang sebenarnya ingin kulindungi bukan hanya dia, tapi juga diriku sendiri. Suasana kembali hening, hanya suara ACE yang terdengar pelan mengisi ruang yang terasa semakin sempit. Aku mulai menyadari menjaga jarak secara fisik saja tidak cukup. Aku harus menjaga sikap, kata-kata, bahkan cara berpikirku sendiri. Namun itu tidak mudah, karena semakin aku mencoba menjauh secara emosional, semakin ia terlihat ingin mendekat. Ia mulai menceritakan hal-hal yang lebih dalam tentang kesepian yang ia rasakan, tentang malam-malam panjang yang ia lalui sendirian, tentang bagaimana ia merasa tidak lagi benar-benar hidup dalam hubungannya sendiri. Aku mendengarkan, tapi di saat yang sama aku merasa terjebak. Jika aku terlalu dingin, aku takut menyakitinya. Jika aku terlalu peduli, aku takut memberi harapan yang salah. Dan di antara dua pilihan itu, aku berdiri di titik yang paling sulit. Waktu terus berjalan, malam semakin larut. Aku melirik jam di dinding. Sudah lewat tengah malam. Aku rasa kita istirahat saja. Kataku akhirnya mencoba mengakhiri percakapan. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Aku berdiri, mengambil tas kecilku, mencoba menenangkan diri. Tapi sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, suaranya kembali terdengar. Bima. Aku berhenti. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku tidak bisa langsung bergerak. Aku menoleh perlahan dan di saat itu aku tahu situasi ini belum selesai. Bahkan mungkin justru baru akan mencapai titik yang paling sulit untuk dihadapi. Aku berdiri membeku. Punggungku terasa kaku saat perlahan menoleh ke arahnya. Tante Maya masih duduk di tepi tempat tidur, tapi kali ini ekspresinya berbeda. Tidak lagi sekadar lelah atau rapuh, melainkan seperti seseorang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti menyembunyikan sesuatu. Duduk sebentar, ucapnya pelan. Nada suaranya tidak memaksa, tapi cukup kuat untuk membuatku ragu melangkah pergi. Aku menelan ludah lalu kembali duduk, menjaga jarak tapi tidak cukup jauh untuk benar-benar merasa aman. Ada yang selama ini tante pendam, katanya menatap lurus ke arahku, dan malam ini tante enggak mau pura-pura kuat lagi. Dadaku mulai terasa sesak. Aku bisa merasakan arah pembicaraan ini, dan jujur saja aku tidak siap. Tante cuma capek jadi orang yang selalu terlihat baik-baik saja, lanjutnya. Capek menyimpan semuanya sendirian. Aku mencoba tetap tenang. Tante nggak sendiri, tapi mungkin ada cara lain untuk... Aku tahu batas itu ada, Bim. Potongnya tiba-tiba. Dan aku tahu ini nggak mudah buat kamu. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya ia mengakui apa yang sejak tadi hanya berputar di antara kami tanpa kata. Ruang itu terasa semakin sempit. Udara terasa berat. Semua usahaku sejak awal. Menjaga jarak, mengalihkan pembicaraan, mencoba tetap rasional, seakan runtuh dalam satu momen. Aku sadar, aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak mengerti, dan disitulah aku dihadapkan pada satu pilihan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Tetap diam, membiarkan situasi ini menggantung tanpa kejelasan, atau berbicara dengan jujur, meski itu berarti melukai seseorang yang selama ini sangat kuhormati. Tanganku mengepal pelan, kepalaku penuh dengan berbagai kemungkinan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Bagaimana hubungan kami akan berubah? Dan apakah semuanya bisa kembali seperti semula? Tante, suaraku akhirnya keluar, pelan tapi tegas. Ia menatapku, menunggu. Ini adalah momen yang tidak bisa kuhindari lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Karena aku tahu apapun yang akan kukatakan setelah ini akan menentukan bukan hanya malam ini, tapi juga hubungan kami ke depan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku harus memilih antara menjaga perasaan seseorang atau menjaga batas yang tidak boleh dilanggar. Aku menatapnya dalam diam beberapa detik. Waktu terasa berjalan lebih lambat, seolah memberiku kesempatan terakhir untuk menghindar.
Tapi aku tahu kalau aku diam semuanya justru akan semakin rumit. "Tante, aku sayang sama tante," ucapku akhirnya, suaraku pelan tapi tegas. Tapi bukan seperti itu. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, jujur tidak bisa ditarik kembali. Wajahnya berubah bukan marah, tapi seperti seseorang yang baru saja dihadapkan pada kenyataan yang sudah ia tahu, tapi belum siap ia terima. "Aku ngerti perasaan tante, atau setidaknya aku mencoba ngerti," lanjutku. "Tapi aku nggak bisa jadi jawaban dari apa yang tante rasakan sekarang." Ia menunduk. Untuk beberapa saat tidak ada suara selain napas yang tertahan. "Aku cuma capek, enggak?" Suaranya bergetar. "Capek ngerasa sendirian bahkan saat punya keluarga." Aku menelan ludah. Kata-kata itu terasa dalam dan menyakitkan. "Aku tahu," jawabku pelan. "Dan justru karena itu, tante butuh sesuatu yang benar. Bukan pelarian yang nanti malah bikin semuanya lebih rumit." Air matanya mulai jatuh pelan tanpa suara. Itu mungkin pertama kalinya aku melihatnya benar-benar rapuh. Aku ingin mendekat, ingin menenangkannya. Tapi aku tahu bahkan langkah kecil seperti itu bisa disalahartikan. Jadi aku tetap di tempatku menjaga jarak yang kini terasa sangat berarti. "Kamu benar," katanya akhirnya hampir berbisik. "Aku salah arah." Aku menggeleng cepat. "Bukan salah, cuman lagi butuh tempat yang tepat." Ia mengusap air matanya lalu menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku melihat sedikit ketenangan kembali di wajahnya meski masih rapuh. "Maaf ya," katanya lirih. Aku menggeleng lagi. "Gak ada yang perlu dimaafkan. Kita cuma harus berhenti sebelum semuanya jadi lebih sulit." Malam itu berakhir tidak dengan kelegaan sempurna, tapi dengan kejujuran yang akhirnya terucap. Kami tidak banyak bicara setelahnya, hanya diam. Masing-masing mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, suasana terasa berbeda, lebih tenang, tidak ada lagi ketegangan seperti malam sebelumnya. Kami sarapan bersama dengan percakapan ringan, tidak membahas apapun tentang kejadian semalam. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa lebih jelas. Kami sama-sama memilih untuk melangkah mundur. Sebelum berpisah di lobi hotel, ia menatapku dan tersenyum kecil. "Makasih ya sudah jaga aku," katanya. Aku hanya mengangguk. Kita saling jaga, Tan. Dan di saat itu, aku tahu aku hampir kehilangan arah semalam, tapi aku berhasil menemukan jalan pulang sebelum semuanya benar-benar terlambat. Perasaan itu tidak langsung berubah menjadi tenang. Justru sebaliknya, ada kekosongan aneh yang tersisa setelah semuanya terjadi. Seperti badai yang sudah berlalu, tapi meninggalkan jejak yang tak bisa diabaikan begitu saja. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku duduk di kursi kendaraan menatap jalanan yang bergerak mundur di balik jendela. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada tawa seperti saat berangkat. Hanya keheningan yang kali ini terasa perlu. Aku memikirkan banyak hal tentang bagaimana satu keputusan kecil bisa membawa seseorang begitu dekat dengan batas yang berbahaya. Tentang betapa rapuhnya manusia saat merasa sendiri. Dan tentang betapa pentingnya keberanian untuk berkata tidak, bahkan kepada orang yang kita hormati. Hari-hari setelah itu berjalan perlahan kembali normal. Aku kembali ke rutinitasku, kembali ke pekerjaan, kembali ke hidup yang dulu terasa datar, tapi kini dengan cara pandang yang berbeda. Aku lebih banyak merenung, lebih peka terhadap perasaanku sendiri, dan juga terhadap orang lain. Beberapa waktu kemudian, Tante Maya menghubungiku lagi, bukan dengan nada berat seperti malam itu, tapi lebih ringan, lebih tenang. "Aku lagi coba perbaiki semuanya," katanya di telepon. "Pelan-pelan." Aku tersenyum meski ia tidak bisa melihatnya. "Itu langkah yang bagus, Tan." Kami tidak pernah benar-benar membahas malam di hotel itu lagi. Tapi kami sama-sama tahu itu adalah titik balik. Bukan hanya untuknya, tapi juga untukku. Hubungan kami tidak rusak, justru menjadi lebih dewasa, lebih sadar batas, lebih saling menghargai. Dan aku belajar satu hal yang tidak pernah diajarkan secara langsung, bahwa tidak semua kedekatan harus diikuti, tidak semua perasaan harus dipenuhi, dan tidak semua kesempatan harus diambil. Karena dalam hidup ada momen di mana yang paling penting bukan apa yang kita rasakan, tapi keputusan yang kita ambil saat perasaan itu datang.
Aku berdiri di depan jendela kamarku suatu malam, memandang langit yang sama seperti malam itu, tenang, luas, dan diam. Aku menarik napas panjang. Hidupku mungkin masih sederhana, masih penuh rutinitas. Tapi sekarang aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak lagi sekadar menjalani hidup. Aku mulai benar-benar menjaganya. Nah, teman-teman Strawberry Manis yang selalu setia menemani, kisah Bima dan Tante Maya mungkin adalah cerminan dari banyak hal yang tak terlihat di sekitar kita. Kadang batas itu terasa kabur, kadang perasaan datang tanpa diundang, dan kadang keberanian untuk berkata tidak adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Pesan dari cerita kali ini sederhana tapi dalam. Tidak semua kedekatan harus diikuti, tidak semua perasaan harus dipenuhi, dan tidak semua kesempatan harus diambil. Karena menjaga batas adalah bentuk menjaga diri, dan menjaga diri adalah bagian dari menjaga hubungan yang sehat. Terima kasih sudah setia menemani Strawberry Manis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share cerita ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang sedang butuh pesan yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap manis, tetap bijak, dan selalu jaga batas-batas yang penting dalam hidup kalian. Salam manis dari Strawberry Manis.